Iya persiapan jalan ngantuk sampean. Iya. Wah gimana senek ya yang istirahat dilanjut dingin. Begini, sambil rebangannya persiapan, ini ada titipan amanah dari panitia. Agak panjang amanahnya, tapi wajib saya sampaikan. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak Bisa, Pak Bu, Bapak Ibu Kiai semua. Ini ada titipan amanah dari panitia. Mumpuni, widih kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Modern. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Ketua MUI Desa Jaya Mulia yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Haji Sanda, Bapak Narsia yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun akhinal kiram Romo Kiai Saroji, Bapak Kiai Nardi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunipun. Kepada sedaya para kiai, para ukhtinal karimah ibu nyai ingkang boten wakit kula sepat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa azim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunenjeh ingkang tahat kinurmatan. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kroya, wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Kroya, ataupun Bapak Daramil dari Koramil Kecamatan Kroya, ataupun Daramil dari Kecamatan Kroya, dari Kecamatan Kroya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Jaya Mulia, wabil akhos kepada Bapak Rustami selaku Kepala Desa Kuwu Jaya Mulia, soal Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Jaya Mulia. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar DKM dan keluarga besar Yayasan Al-Hidayah. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar DKM dari Masjid Al-Hidayah, Yayasan Nurul Huda selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, dan ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Bapak Muhammad Amin dan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Nurul Huda, yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Nurul Huda selalu diberikan ghirah semangat ibadah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, diberikan sehat walafiat, diberikan mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada
keluarga besar Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Jaya Mulia. Wabillahi khusus kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser, Karang Taruna, Linmas, dan pemuda Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Desa Jaya Mulia yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Jamaah Maulid Pintu Duro yang kami hormati. Tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang tansah berdiri jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lungguh lenggah geleasah, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri, sing perawan perawan muka-muka cepet payu laki, sing bujang bujang muka-muka cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua tua moga-moga cepet entuk rezeki enggal lunga kaji Allahumma. Para ahliya, para donatur, alhamdulillah panitia mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyaranya. Mudah-mudahan seluruh para ahliya, para donatur diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat, ingkang barokah. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan, ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Jadi manusia kudu semangat gayuh barang ingkang manfaat, wasta'in billah, kalau ada masalah jaluk pitulungan karo Allah azza wa jalla. Jur Kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jis, aja males, aja beler, aja sungkanan. Maka hari ini saya tadi diberikan satu kabar berita dari bapakku, ternyata warga masyarakat Rehobot, keluarga besar masyarakat Jaya Mulia, ternyata seluruh elemen masyarakatnya ikut berjuang untuk pengajian Rojabiah hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat warga masyarakat Rehobot, luar biasa, sing keprok utangin lunas kabeh. Sing ngamili bandar ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Kanggo ziarah Mekah Madinah, bisa jadi bapak haji, ibu hajah. Amin Allahumma. Cek suara dulu karena banyak yang menghalangi kita, saya tidak bisa melihat sampai belakang. Ya Allah, ya nemen kejati kaling-kalingan karo tukang shopping ya Bu ya. Sampai belakang. Assalamualaikum. Wah, kalau yang pojok sana, halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah, kebagian snack buatan. Orang kebagian. Mula mangkate sing gasik tetep ora kebagian snack. Alhamdulillah. Oh kebagian. Niki jamaah rawu dari mana ini? Datang dari mana? Oh dari planet sebelah. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Ada lalat duduk di atas papan, tekannya telat tapi duduknya di depan. Masya Allah. Disarwit pelem. Assalamualaikum. Iki ngajine kayak lagi piknik tamasya. Begitu indah dan syahdu nangis sawit pelem. Alhamdulillah. Ini kalau ngajinya agak mendung-mendung begini, ngajine pansing suwe apa sedelat? Sing suwe. Sing sebentar apa sing lama? Lama sampai berapa jam? 4 jam. Ya Allah, kalau naik jam 2:30, berarti pragatnya nunggu jam pira? Jam 5. Ngajine rong jam setengah. Iku ngundang apa ngontrak Bu ya Allah. Ngaji anggar rong jam setengah. Paku di desa Jaya Mulia anak kiai ceramah sampai rong jam setengah anak. Senyumnya Paku mencurigakan. Panjawab ora, bukannya syukur dipilih mana.
jawaban anak katarang pusing mumpuni. Jadi ini saya mau tanya sama yang di Serambi Masjid. Assalamualaikum. Nang Jaya Mulia anak Kiai ceramah sampai 2,5 jam anak Kiai siapa ibu? Nyong kita nih nanti hampir 2,5 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma amin Allahumma. Masjidnya makmur, masyarakatnya subur. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Bahwa ternyata wong sing memakmurkan masjid adalah wong sing iman dumateng Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa, wedine namung dumateng Gusti. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Saya ulang, pindah mari tengah mani. Bu, halo. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Sak preman awake kebak tato, lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ular, ndase nang ngisor kloget-kloget. Bentar, jenengan guyu apa? Kloget-kloget. Arane ulah kloget-kloget kan mah lumbu. Awake kebak tato, tapi ternyata dikasih hidayah oleh Gusti Allah mancing maring masjid, mesti pakaiannya menyesuaikan. Minimal pakai celana panjang, minimal pakai kemeja. Masuk ke dalam masjid, dia pun akan mengikuti karena ternyata masjid adalah tempat yang paling demokrasi. Saya ulang. Masyarakat masjid adalah masyarakat yang demokrasi. Bukti nyata, siapapun kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Tak ulang. Siapapun kita boleh jadi makmum sholat berjamaah di masjid, tapi tidak setiap kita boleh jadi imamnya sholat. Karena imamnya sholat ada aturan, imamnya sholat ada syaratnya. Maaf, kita yang masyarakat walaupun masewu, entah niku buta, budek, sugih, ayu, miskin, kabeh boleh mancing maring masjid derek sholat berjamaah, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Maka mancing maring masjid bae anak adabe, yang jadi petani mancing masjid nyopot serendal nih, sing jadi bakul masuk masjid nyopot sandal kul, sing jadi RT mancing maring masjid nyopot sepatu teh, sing dadi RW mancing maring masjid nyopot sepatu we, sing dadi carik mancing masjid nyopot sepatu rik, sing dadi kuwu mancing masjid nyopot sepatu wu, sing jadi lurah mancing masjid nyopot sepatu lur, sing dadi bupati mancing masjid nyopot sepatu di, sing dadi gubernur mancing masjid nyopot sepatu nur, sing jadi menteri mancing masjid nyopot sepatu tri, sing jadi presiden mancing maring masjid yang nyopot sepatu. Siapapun kita boleh mancing maring masjid, siapapun kita boleh jadi makmum nang masjid, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam.
Kenapa imam masjid dipilih? Karena syarat. Syarat yang pertama, imam salat jamaah dipilih karena fasohahnya, fasih gone maca Quran. Maka anak makmum lebih fasih bacaan Qurannya, bermakmum kepada imam yang cedal. Maka makmum sing bacaannya lebih fasih, gak sah sholat berjamaahnya karena ternyata bermakmum kepada imam sing cedal. Karena yang arane imam sholat jamaah dipilih karena fasihnya, sanad ilmunya jelas, mondok di mana, santrinya di mana, dapat ijazah atau tidak. Imam di masjid ada syaratnya. Yang kedua, dipilih karena alimnya, amilun bil ilmi, punya ilmu diamalkan, punya amal diilmuni. Maka arane seorang imam sholat jamaah iku kudu bener-bener punya ilmu yang mumpuni. Bukan mumpuni yang ini, mumpuni yang sana. Ilmunya yang harus mencukupi, ilmunya betul-betul harus yang luas. Karena harus bisa jadi imam di dalam masjid, apalagi imami sholat berjamaah. Maka dipilih karena alimnya. Kenapa harus begitu? Loh, halo, assalamualaikum. Maaf ya Bu, yang ngajinya duduknya praktis, bokongnya ngelemprak, sikile atis. Ikhlas ya Bu. Alhamdulillah, ini soalnya ngajinya sampai jam 5 sore. Ibu kalau ngajinya sampai jam 5 sore kuat? Sampai jam 5 sore kuat? Bapaknya sanggup? Oh, bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku melu-melu. Nafsi dewek-dewek. Sallu ala Nabi Muhammad. Imam sholat jamaah, kenapa ada syaratnya? Karena maaf, imam sholat jamaah kudu tanggung jawab. Wis manjing waktune sholat, berarti wis kudu makmurakan masjid. Mulane begini nih, wong Cilacap ketemu wong Indramayu, harusnya mulanya jadi mulanya. Tapi hati mulanya ya Bu ya, mulanya nek nanggen kula arane marbot masjid lho Bu. Iku anak gaji dewek, anak bengkokan sawah. Nang kene anak pur ya Pak. Langka iku artine orang anak. Kue langka apa durung anak? Nek langka berarti memang tidak ada sama sekali. Nek durung anak berarti pan anak cuma saiki durung dilakoni. Kan begitu. Anak sing ngejawab, kan imam masjid kudune kan ikhlas. Hello, apakah imam masjid ora butuh mangan? Mak begini soalnya, nanggone kitab Nasaihul Ibad, antara muadzin karo imam sholat jamaah justru lebih mulia muadzin ketimbang imam sholat jamaah. Kenapa? Karena ternyata maaf, arane muadzin tukang adzan iku kudu ngerti waktu. Contoh nih, waduh jam 3:15 gimana kudu wayahe sholat asar. Akhirnya muadzin langsung mangkat mari masjid, langsung nyetel mic, dheweke langsung adzan. Iku mulyane muadzin terpanggil ke masjid karena keikhlasan. Beda sama imam sholat jamaah, setengah rolas wis krungu adzan. Imam masjid batin, ya Allah, iku Kang Edi adzan kasih nembe buka tenda pan memeni pari. Lah Kang Edi wis adzan kasih nemen. Terkadang imam sholat jamaah berangkat ke masjid karena memang keterpaksaan,
kadang-kadang sampai menggerutu. Inilah kenapa anggone nasoirul ibad justru antara muadzin karo imam sholat jamaah malah lebih mulia, lebih utama muadzinnya. Pada intinya arane wong imam sholat jamaah harus orang yang berilmu. Ternyata kok anak bengkok, anak gaji dalam rangka apa? Niki kanggo bebungah. Wong sholat jamaah tepat waktu, kudune nyambut gawe lagi gawe bata. Halo, halo, kudune sedina bisa nyetak bata nganti 250, tapi karena harus sholat duhur, sholat asar tepat waktu, kan akhirnya jadi kepotong. Nah inilah kenapa arane marbot masjid boleh anak gaji, anak bengkok. Deko melakukan tempat pula pak, langgar musola. Masjid itu kanggo marbote, kanggo DKM anak gajinya, tapi anak katine bukan dari diambil gaji duit kas infak masjid, bukan. Tapi antuk yang gaji arane imam marbot masjid adalah dari kesadaran jamaah yang pada sholat nang masjid, bukan dari kas infaknya, tapi dari kesadaran jamaah yang pada sholat nang masjid. Yang ketiga, ternyata bareng imam sholat jamaah ada kandidat sama-sama fasihnya, sama-sama alimnya, maka dipilih yang bagaimana imam sholat jamaah? Dipilih yang ketiga karena umurnya kenomen-nemen aja, ketua nemen ya aja. Langgar imam sholat tarawih kok kenomen, yang sholatnya gue imamnya karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dul langsung salam. Umat-umat bener-bener ngacuna jadi telunjuk pantahiyat. Malah imamnya disalam. Anak makmum sing madep nangan, anak sing makmum sing salam madep ngiri. Akhirnya gue salam madep depan bingung. Bisa pandingin sing bener. Kenomen-nemen aja, ketua nemen ya aja. Lah imam sholat tarawih umurnya 80 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Setengah 11 bunyi demi pragat. Maka enomen banget ya aja, ketua nemen ya aja. Artinya apa? Di masjid singkirane mampu secara fisik dan ilmunya enggak jadi imam sholat jamaah. Yang sepuh bukan berarti pensiun. Yang sepuh tetap derek sholat berjamaah dan lagi ngontrol sing enom lagi pada belajar mangku anak ing masjid. Maka inilah supaya masjid kita menjadi percontohan. Bini makmur masjid kita Nurul Huda. Amin Allahumma. Sama-sama fasihnya, sama-sama alimnya, sama-sama umurnya. Maka imam sholat jamaah di masjid dipilih karena apanya? Nek pada kembali. Maka yang keempat, syarat imam sholat tanggene masjid adalah orang yang tuhibbul ru'yah. Saya ulang. Syarat sing paling mentok nomor sekawan adalah tuhibbul ru'yah. Apa itu tuhibbul ru'yah? Yang paling dicintai oleh masyarakat. Jadi nek anak imam sholat jamaah nang masjid, kok dalam kelakuan sehari-harinya nggak cuma fasih bacaan Qur'annya, tapi fasih dalam kegiatan dalam bermasyarakat, kelakuannya apik, kelakuannya bener, mesti disenangi karo tangga teparone. Maka dipilih yang nomor 4, tuhibbul ru'yah. Mana imam sholat jamaah yang paling dicintai masyarakat. Maka inilah masjid kita Bu, sudah terbangun puluhan tahun. Maka mari masjid kita dimakmurkan bebarengan. Ada yang memakmurkan pakai duitnya, ada yang memakmurkan karena ilmunya, ada yang memakmurkan karena ikut sholat berjamaah. Ini namanya ikut memakmurkan. Sampai alhamdulillah, satu kehormatan bagi kami warga masyarakat Rehoboth bahwa tetangga dan saudara kita dari keluarga Nasrani saja
ikut memperjuangkan pengajian hari ini. Inilah heterogennya Desa Jaya Mulia, khususnya di Rehobot. Tetap saling guyup rukun. Sepina mali tepuk tangan dulu dong buat warga Rehobot yang begitu luar biasa. Satu kebanggaan karena tadi saya telah diceritani oleh Pak Kuwu sendiri. Alhamdulillah walaupun heterogen masyarakat wonten ing gene Rehobot tetap dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, warga masyarakat pun selalu berjiwa sosial yang tinggi. Maka saya harap dan kami harap kita tetap jadi orang yang manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk sekelilingnya. Amin Allahumma. Ini sampai jam 5 sore kan? Iya, maksudnya saya meyakinkan dulu. Subhanallah, tuh kan airnya juga ikut setuju. Berarti airnya yang tadi yang nyemborot ikut sepakat ke ngajinya sampai jam 5 sore. Berarti sholat asarnya jam berapa? Setengah 6. Ya Allah. Berarti mau kene wong Jaya Mulia anggar zuhur ke asaran, asar ke maghriben. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salat adalah bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi hudurikum Bapak Camat Kecamatan Kroya, sesarengan Bapak AKP Rasito. Saya sampai apel dari Jawa juga senyum dari sini. Pak Haji Rasito, ya Allah. Kawan kemit selite kuning, dia mis pamit saneki ketemu mandi. Segera ya tepuk tangan boleh. Segera alam wasalam di hudurikum. Ada beliau Bapak Camat Kecamatan Kroya, sesarengan forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kroya. Alhamdulillah. Bapak Camat sumonggo mohon izin Ibu boleh diberi jalan ya Pak Camat kangge lungguh. Segera Pak Camat. Oh ya Bapak AKP Rasita. Oh belum AKP, baloknya masih 2. Nanti pulang dari sini baloknya langsung 3 Pak. Gak usah balok-balokan, malah pakai mawar aja langsung kompor. Alhamdulillah. Baru ada kiai langsung dibalang jeruk. Ya Allah. Pak Haji Rasita Sugeng Rawu. Alhamdulillah. Pak Camat ngapunten sangat iki Pak Camat, Pak Kapolsek, saya agak kegasikan ini. Saya yang kegasikan apa Pak Camat yang telat nih? Oh dua-duanya saya kegasikan. Pak Camat yang telat, ya Allah, nggak mau mengakui kesalahannya Bu. Gimana? Iya, saya juga datang di sini gasik Pak. Saya diumpetin dulu sama panitia. Saya diumpetin di rumahnya Pak Edi tadi. Saya datang di sini jam 1:30 Pak. Malah sampai di rumah sakit Mitra Sehat itu jam 1, jam 13.00. Cuma kan tahu sendiri, Kroya itu jalannya bosok. Ya. Tadi sudah ada penjelasan tentang Pak Camat, Pak Kapolsek. Saya tidak akan menelanjangi Anda. Apa? Tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa jalan yang bosok tadi adalah perbatasan. Bukan mutlak jalannya Desa Jaya Mulia, tapi ada tetangga desa kita. Begitu ya. Sebenarnya tadi saya diniatkan oleh panitia untuk muter, gak lewat jalan yang bosok PU itu tadi. Tapi katanya kalau muter malah 6 km jauhnya. Maka kita untuk menghemat waktu saya ikhlaskan. Baru aja makan pentol bakso saya. Hampir bakso dalam perut aja ikut goyang Pak. Begini. Kita masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Apa itu kritis logis? Jangan hanya sekedar kita menyalahkan, tapi mari kita cari solusi bersama. Contoh begini, Anda mau ngeritik umpamanya, baik ataupun Pak Camat, silakan. Tapi disampaikan dengan rasa hormat dan tentunya dengan
etis dan sopan. Contoh begini, Pak Camat, Pak Guru, itu jalan PU kok bosok terus ya? Itu jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, atau jalan bayi? Kemudian Pak Camat, kalau seumpama itu jalan kabupaten berarti tanggung jawabnya Pemda, begitu ya Pak Camat? Kalau jalan provinsi berarti itu adalah tanggung jawabnya dari provinsi. Kemudian kalau jalannya jalan desa berarti tanggung jawabnya Pak Ku. Beda jalan, beda wewenang Bapak Ibu. Bentar, jangan dikeprokin dulu. Kayak lepek di darah baeng, durung rampung ya aku cerita. Kok jalannya rusak terus? Apa karena memang tanahnya yang labil? Apakah memang karena di pertengahan sawah kemudian akhirnya kontur tanahnya bergerak? Apa karena memang muatannya melebihi kapasitas? Apakah memang ini jalan yang harusnya jadi tanggung jawabnya siapa tidak bertanggung jawab? Kemudian jangan hanya menyalahkan. Jadi mari panjenengan boleh kritis tapi sampaikan dengan etis. Berarti itu jalan tanggung jawabnya siapa Pak Camat? Tanggung jawab kita bersama katanya, ya Allah. Apakah kita dan nani jalan harus ikut patungan semua? Nggak apa-apa sih. Untung saya dari pengajian tadi kecamatan Patrol, saya memang lebih awal. Cuma mampir sebentar, tadi jam 12 kelas duhur, saya langsung pindah ke sini karena memang dari panitia memang sudah memberikan tahu jalannya agak rusak. Saya ngebuatin jalan agak rusak. Ini mah rusak berat ini. Maka yang terpenting kita mendoakan para umarok kita, khususnya Pak Camat, Pak Kades, dan forum komunikasi pimpinan kecamatan mampu menyuarakan apa yang jadi kepinginan dari masyarakat minta solusi. Ternyata Rehoboth memang kampung terpencil ini judulnya. Saya ngebuatin ini kampung aduh nemen ya lewat Bulak Sabin singake sawah. Tapi bareng masuk di sini Masya Allah tetap warga masyarakat Rehoboth, masyarakat yang gede syukurnya. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat warga Rehoboth, luar biasa. Saya ikut bangga sampai di sini, alhamdulillah. Begitu Pak Kasita, kawan saya ketemu maning. Tapi hari ini lebih syukur ketimbang biasanya Pak Rasita, alhamdulillah ya Allah. Dulu ketemu dalam Pak Camat. Gimana? Oh enggak ada. Saya senang Pak. Kalau ada abdi negara, seorang polisi TNI mau datang di pengajian berarti beliau adalah TNI dan polisi yang loyal kepada masyarakat. Santri lulus dari pesantren bisa daftar ke kepolisian, syaratnya hafal 6 juz. Saya yakin Pak Haji Rasita masuk ke kepolisian karena memang prestasi hafal 6 juz. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Camat juga hadirnya. Jujur saja kami masyarakat itu paling bangga ketika kami ada pengajian kemudian dihadiri dengan para umarok kita, sehingga kami merasa oh berarti kita memang betul-betul masyarakat selalu dimonitor oleh para umarok kita. Mudah-mudahan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Babinsa mewakili Pak dan Ramil dan forum komunikasi pimpinan kecamatan Kroya selalu diberikan sehat, panjang umur yang manfaat, yang barokah, dijauhkan dari sifat yang dolim, mampu memakmurkan masyarakat Kroya makmur dunia akhirat ya Allahumma amin Allahumma. Kembali tadi lagi ngebahas apa ya Bu ya? Imam masjid. Ya benar, masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Maka saya sampaikan Rojab adalah ulang tahunnya sholat. Kenapa Rojab adalah ulang tahunnya sholat? Dan kalau sholat diulang tahuni, pertanyaannya berapakah umurnya sholat? Ternyata sholat sudah berumur 1400 tahun. Tuan teman ya Bu. Saya ulang. Umur sholat 1400 tahun. Bagaimana cara ngitung umurnya sholat?
Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj ke Sidratul Muntaha tercatat pada tahun 621 Masehi. Kalau sekarang tahunnya 2023 dikurangi 621 maka sama dengan 1400 tahun. Itulah umurnya sholat. Kalau Rajab adalah ulang tahunnya sholat, berarti artinya kita yang sudah sholat dari rokaat ke rokaat supaya tambah taat. Yang belum sholat ayo dan gagean taubat dan lakoni sholat. Maka sholat adalah wahyu saking ngarsane Gusti Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Jadi wahyu itu mukjizatnya Gusti Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Tapi ada di dunia ini disebut ilham. Ilham adalah makhluk yang dipilih oleh Gusti Allah sebab ditresnani, dicintai oleh Gusti Allah. Tapi ada yang disebut iklam. Apa itu iklam? Iklam adalah manusia pilihannya Gusti Allah. Contoh, Pak Ku Jaya Mulia. Mohon izin Pak Ku, dulu pas lagi nyalon, calonku di desa Jaya Mulia ada berapa Pak Ku? Ada 3. Dari 3 calon kuwu di desa Jaya Mulia, kenapa panjenenganipun Bapak Rustani yang dijadikan kuwu di desa Jaya Mulia? Berarti Pak Rustani diberikan iklam, dipilih oleh Gusti Allah. Dari beberapa PNS, kenapa panjenenganipun Bapak Camat Kroya hari ini mampu untuk duduk di singgasana Kecamatan Kroya? Beliau berarti dikasih iklan. Dari ribuan PNS beliau dipilih untuk jadi camat, dikasih iklan, dipilih tuh. Tapi ada makhluk dikasih ilham. Kalau makhluk berarti nggak cuma manusia, tumbuhan pun makhluk, hewan pun makhluk. Ternyata ada hewan dikasih ilham oleh Gusti Allah. Apa? Salah satunya ngendikane Allah, wa auha rabbuka ilan nahli. Ada kewan namanya tawon alias lebah dikasih ilham oleh Gusti Allah. Padahal maaf, kewan itu punya konotasi negatif. Orang kalau kelakuannya kayak hewan berarti melampaui batas. Contoh nih, ana wong tukaran ngomongnya kasar, pancen arane watek wis angel dipetek. Kelakuan ini melampaui batas persis kayak hewan, berarti kelakuannya itu udah rusak berat itu. Tapi ternyata anak hewan dikasih ilham, dia dipilih sebab dicintai oleh Gusti Allah. Bahkan hewan ini kelakuannya malah disuruh ditiru sama manusia. Salah satunya wa auha rabbuka ilan nahli, tawon lebah dikasih ilham sekelakuannya supaya dicontoh oleh manusia. Kenapa kudu dicontoh? Pertama, sifatnya tawon adalah punya perut yang selektif. Apa itu perut yang selektif? Perutnya kalau diisi makanan, tawon itu menyeleksi apa sing manjing maring weteng ge kudu barang sing sae, supaya keluar pun adalah hal yang sae. Mulane arane tawon hanya mau minum makan dari sari putiknya bunga. Kalau bukan sari putiknya bunga, tawon nggak mau ngisep, tawon nggak mau minum, tawon nggak mau makan. Maka saya tidak pernah lihat ada tawon mangan tahu. Langka Bu. Arane tawon jelas minumnya putih ke kembang. Tawon makannya sarine kembang. Maka diproses di perut pun baik, keluarnya pun manfaat. Gak cuma baik tapi manfaat. Demikian pula kita manusia. Hari ini kita peringatan Isra wal Mi'raj adalah kita diingatkan apa yang masuk ke dalam perut harus yang halal dan thayyib. Kenapa? Karena yang dimakan oleh kita sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan kelakuan kita sehari-hari. Bu, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Haram itu dibagi 2.
Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi adalah haram dari asalnya. Haram li dzatihi adalah haram dari zatnya. Tulis. Bu, bawa buku apa enggak? Ah, kebiasaan. Sebelah tengah sini. Assalamualaikum. Oh, Ibu Haji bawa buku, terima kasih. Yang belakang, ibu-ibu bawa buku napa mboten? Ya Allah, ya bisa bapak. Bapak nih. Bapak nih. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Bawa pulpen napa mboten? Salah krungu apa salah takon? Ulangi. Bapak-bapak ngasto buku napa mboten? Mboten. Beta pulpen mboten? Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Mana pulpennya? Dalam kejagongan. Pulpennya kejagongan. Wah, kalau begini pikiran saya nggak nyandak. Sing orang gawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan mulang, tapi niat kita eling-elingan. Begitu nggih, Bu? Haram li dzatihi, haram dari zatnya. Maaf, contoh ya, daging babi, daging anjing, minuman beralkohol, itu namanya haram dari zatnya, dari asalnya. Tapi ada disebut haram li ghairihi, yaitu haram dari faktor eksternal. Contoh, daging sapi itu halal buat kita umat muslim, tapi ternyata beli daging sapinya dari hasil duit nyolong, maka itu daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Kenapa saya ngomong begini? Maaf, saya mau tanya, sodako saya napa mboten? Saya, tapi sodako ternyata hasil dari sodako adalah dari duit korupsi. Itu ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Sah napa mboten? Sah napa mboten? Mboten sah. Contoh lagi nih, Bu, anak ngaji di pesantren, saya napa mboten? Saya. Tapi buat modal anak ngaji di pondok kok dari hasil duit nolong, maka maaf, nggak bisa menjadikan anak soleh dan solehah. Jadi anak pun di pesantren, anak ngaji, anak golek ilmu, itu semua dipengaruhi dari bagaimana orang tua cari rezeki. Jangan sampai kita cari nafkah, ternyata dari hasil minteri hartane wong, bodoni karo wong. Disebut apa? Kata Nabi, toma minan nas. Wong seneng ngakal-ngakali harta orang lain, kena bendu, kena azab saking ngarsane Gusti Allah. Siapa? Rentenir, tukang rolas na duit, tukang manak na duit, toma minan nas. Sholat si sholat, 5 waktu nggak ketinggalan, tapi jadi rentenir. Anak mau kene kayak iku. Luih wis ora sholat dadi rentenir. Ya Allah, dudu wong kene mana? Bisa langit ado. Bu. Halo. Wong nembung utang berarti tandane lagi butuh. Wong nang Islam boleh utang tapi pakai akad yang jelas. Nek utang berarti untuk memenuhi kebutuhan primer. Jangan sampai arepan pesir nggak ada utang. Jangan yang kegedean gengsi. Iya, healing itu perlu buat kesehatan mental. Tapi nek hanya untuk healing kok sampai utang. Iki wong kegedean gengsi. Nek duit cash belanjane maring Alfamart tapi yang ngutang maring warunge tanggane. Anak mau kene kaya iku. Oke. Mangkat apa wonge? Wong nembung utang iku tandane lagi butuh nemen.
Gue ngucapan utang be perlu mental bu. Bareng wis ngomong pan utang sing diutangi ngucap ngapunten ya bu lagi langka duit. Ih mundur gue isine luar biasa. Lah ngomong lagi jaluk diutangi tandane lagi butuh. Lah kok malah rentenir sengaja duitnya kon pada mana? Nembung utang 10 nampangnya mung sangat nyarutangnya kun 15. Ana wong kene kaya iku anjuk wonge toma minanas ngakal-ngakal dunyane wong dibentuk nang Gusti Allah. Nauzubillahi min. Jadi petani curang maring salah gawa pacul nang pingi galengan pacul menangi patok-patoke dijejeg. Salah tanggane nyuti dheweke ngambani. Ana wong kene kaya iku toma minanas. Petesi pendul, petesi nembe kembang ditebas-tebas senang. Lamun silamun kembangnya pete dadi pete kemenanan arane pendul kembang pete kudana setitik ambrol kabeh. Esi kembang ditebas-tebas na toma minanas. Jadi bakul curang nimbang pelem sekilo kudune 10 ons mung 9 ons toma minanas. Pelem wis bosok di sokna tengah. Sing ayu-ayu sing apik-apik nang pinggir ben sing bosok melu payu toma minanas. Kula ke asline 8.000 ngendikane 10.000 wis ngabusi karo sing tuku golek batikake yang toma minanas. Digaji nang masyarakat, dipilih nang masyarakat, jam 8 isuk kudune nang kantor melayani masyarakat, malah setengah 10 isuk ke sini dan kopi nang omah toma minanas. Duduk kubu kene kubu kanan. Aku jangan tersinggung Pak Guru. Saya ngaji mah nggak singgung-singgungan. Saya bukan orang sini. Orang sindir menyindir kan karena saling kenal. Wong nyindir itu karena saling kenal. Lah kula kan dudu wong kene. Sampai kenal kali kula namung sebatas. Jadi saya nggak ada pengajian buat singgung-menyinggung, nggak ada. Tapi saya menyampaikan hak di sini. Maka kita manusia disuruh nyontok hewan yang dikasih ilham. Siapa? Tawon. Perutnya selektif. Mangane bersih, metune apik, metune manfaat. Yang kedua, tawon punya sifat ternyata harga diri nomor 1. Apa semboyan prinsipnya tawon? Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Mantep bener. Apa artinya? Tawon tidak mungkin ngentuk terlebih dahulu kalau nggak diusili dikit. Ulang. Tawon nggak mungkin dia ngusik kalau nggak diusik terlebih dahulu. Contoh nih, arane tawon ikut tepat sasaran, nggak pernah salah sasaran. Anak bocah bujang 5 lagi melakukan nang karangan. Salah sijine nasi musil, balang watu maring sarange tawon. Sekali tawone metu, orang mungkin sing duber iku sing ora nyerampang. Justru sing duber mesti sing balang watu dingin. Diuber nanti tekan ngendi bae. Kok umpetan kemelem nang jero kali dinteni nanti metune. Prinsip tawon harga diri nomor 1. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Tawon ngentu pelara, tapi karena prinsipnya adalah kalau nggak diusili terlebih dahulu nggak mungkin dia ngentuk. Saya nggak pernah lihat ada tawon karo tawon nutup-nutupan. Ngentupnya memang lara, tapi sesama tawon nggak saling ngentuk. Bayangkan, halo, tawon karo tawon ora pernah nutup-nutupan. Walaupun dia punya harga diri nomor 1, lo asik gue santai, lo usik gue bantai, sesama tawon gak ada yang saling menyerang.
Kenapa? Tahu punya prinsip al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Sa apik-apike wong muslim, muslim sing kuat adalah muslim sing jaga perbuatane lan jaga lesane. Nek dientuk rasa lara ora usah ngentuk karo wong liya. Nek diomong lara ternyata kok atine sakit ya ora usah ngomong ala karo wong liya. Nek dijiwit kerasa lara, ajan jiwit karo wong liya. Kita hidup bertetangga paling susah jaga lesan sama jaga perbuatan. Betul? Leres. Ayolah kita sesama muslim punya prinsip aib tetangga adalah aib kita sendiri. Jangan sampai tanggane susah deweke bungah, tanggane bungah deweke susah. Tanggane tuku tanah deweke atine owah. Tanggane bangun deweke bingung kelabakan. Tanggane tuku motor deweke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas tuku mas deweke atine mangkat ngaji malu dilutikan karo sebelah. Yuk dalam sebelah. Tangannya bakar bilang ya. Bilang sikile. Nanti sikil dibilangi ya. Punya tangannya gelangan dela kukur baik. Sudah jaga mau nyambung merasa heran. Itu si buat tangannya bakar bilang duduk mas asli. Tanggane kena musibah malah seneng. Tanggane kena anak masalah malah dheweke keprok. Mulai keprok orang karo tangan malah karo sikil. Ini kan nggak menggambarkan orang muslim, Bu. Sesama muslim harus kita saling menjaga. Memang paling susah jaga lesan namanya di masyarakat. Apa maning mah perok-perokan kayak iku gue. Nanti menentuk bemantul. Maka kita wong muslim kudu pakai prinsipnya Kanjeng Nabi di dalam kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Yang iman sama Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangganya. Pertanyaannya, siapa tetangga kita? Tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda. Itu tetangga jenengan. Masak sayur enak, harumnya sampai kecium oleh tetangga sebelah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Halo, kuah cara orang sini disebut apa? Banyak. Jangan. Cara Cilacap arani duduh alias kokoh. Cara kene banyu jangan. Masak sayur enak, harumnya sampai kecium sama tetangga sebelah. Dibanyakin banyu jangan nih. Ini bukan saya yang ngomong, ini saya menyampaikan apa yang jadi prinsipnya Kanjeng Nabi. Kenapa diperbanyak banyu jangane? Supaya tangga teparo pada melu kerasan kabeh. Rawuh mari omahe, "Bu, masak apa?" "Iki anak wadonku lagi belajar masak, tapi ngapurane ya iki mung banyu jangane tok." Sampean bilangnya cuma banyu jangan, tapi dalamnya isinya daging kabeh. Itu prinsip orang bertetangga. Kalau mau ngasih jangan punya sifat sombong. Gimana mau ngajak seduluran datang aja udah sombong. Ngasor bukan berarti asor, malah bukan berarti kalah. Justru orang yang mampu menurunkan egonya, andap asor dia tawadu, dia menang mungguai Gusti Allah. Kenapa? Dia mampu mengontrol emosi, dia mampu untuk menurunkan egonya. Jenengan pan aweh kan mulia derajate. Lah kok tekan kamu boleh ngomong dengan andap asor tawadu. Iki ngapurane yang mung banyu jangan netok. Jebule dalem iki isine daging kabeh.
Ini kan mampu menurunkan nafsu panjenengan, menurunkan ego panjenengan. Mulia banget deh nang di mata Gusti Allah. Maka ya pancen susah Bu. Tapi ini kita bermasyarakat paling susah jaga perasaan. Duwe wit-wit pelem koyo tinanggone tanah sampean, tapi godhonge nyombyok maring teras serambi omahe tanggane. Ora mawi diperintah, iku wit pelem ditutui. Pengertian dong. Musim udan, talange sampean memang nanggone gendeng omahe sampean. Tapi talang banyune sampean nek udan banyune banjiri maring tanahe tanggane. Orang mau diperintah, talange ditandani gawe selokan dewe. Pengertian dong. Dewi wit sawo, oyo tinanggone tanahe sampean. Tapi sawone muwe gede mentolo akeh. Ora ketang sithik tanggane kok melu nyicipi. Pengertian dong. Jenengan kenduri selamatan, tangga aduh diundang, tangga perek aja nanti keliwatan. Pengertian. Jenengan lagi duwe hajat, tangga perek usahanya tukang tenda. Makan jenengan lagi duwe hajat, ya tendane tangga sebelah sing dikanggo nang hajat jenengan. Pengertian. Lagi bangun omah, tetangga perek usahane dadi kuli bangunan. Maka tangga perek kok melu nyambut gawe omahe jenengan. Pengertian. Bapak-bapak nang pojok ngomong, mumpuni gara ngomong ya kepenak. Bisa nih tanggane perek ora kok nyambut gawe bangun omahku. Yang gue kerja bilang kasih rajin portal patel kabeh pun dikanggokan luna. Kalau memang hasil kerjanya kurang baik, undang tukang profesional dari tempat jauh boleh. Tapi tetangga perek tetap dikon nyambut gawe kerja bangun omai sampean ora ketangga di kuliah. Kenapa? Jaga nama baik Anda di masyarakat dan menjaga bermasyarakat yang baik nanggone warga. Bojone kuli bangunan kudu lebih pengertian karena sing lanang agi kerja bangun omahe sebelah, anaknya jangan milu ngintil. Bapaknya kerja, anaknya ngintil, mesti ngintil pas lagi medangan. Lamun sing ngerjakna wong sugih duwe duit. Wong awewe dang panganan bebas-pasan, bapaknya kerja nake ngintil. Pengertian. Salu ala Nabi Muhammad. Bermasyarakat paling susah, udah jaga perasaan, jaga lesan. Maka prinsipnya tawon, nek dientuk kerasa lara, ya rasa ngentuk karo tawon liyane. Mulane sesama tawon lantas entuk-entupan. Betul? Kita pun begitu sesama muslim. Nek dijilid kerasa lara, hajan jilid karo wong liya. Masa malah menungsa kalah karo tawon. Orang tawon ngasih contoh sing apik. Hidup bermasyarakat. Mari kita saling jaga perasaan, jaga lesan. Anu ngajinya per jam 5 sore kan? Ini saya memastikan, khawatirnya saya asik ngomong malah ditinggal turu. Kan mana orang panitia aja nunggu saya ngundang sampai setahun ya Pak? Sampai setahun masa sampai sini malah ditinggal turu. Yang ngantuk nikmat tapi kan ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene ndog. Gedang gluduk dipangan ular, wong ngantuk manga karo. Ini biar gak ngantuk, kita sholawatan doa rojak dulu ya Bu ya. Ini pertama, bentar jangan gugupan. Iya persiapan biar gak ngantuk sampean. Iya. Oh gimana senek ya, yang istirahat dilanjut dingin. Begini.
sambil rebangannya persiapan, ini ada titipan amanah dari panitia. Agak panjang amanahnya, tapi wajib saya sampaikan. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak Bisa, Pak Bu, Bapak Ibu Kiai semua. Ini ada titipan amanah dari panitia. Mumpuni, widih kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni pisan nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga Blok Rehoboth Desa Jaya Mulia, khususnya Jamaah Masjid Nurul Huda. Salayose, setendane, sepanggunge, sekembang-kembange, serebanane, seseneke, seamplop-amplop yang mumpuni. Iya aku ngerti, rasa dijelas-jelasnya. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodako jariah, duit kotak infak sodako jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Panditariki sodako bu, maupun telu pisan nek disuwuni sodako jariah, kira-kira ikhlas boten? Betul, temenan. Kalau ikhlas niki persiapan dulu, tapi jangan salah ya. Ini kotak infak bukan untuk nambahin amplop yang mumpuni. Ini infak jariah, panitia bilang adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan Masjid Nurul Huda. Jadi sepindah malik untuk kemakmuran masjid. Maka persiapkan sedekah terbaik Anda. Yang terpenting jangan memaksakan. Sing penting ikhlas. Itu ya Bu. Tapi sesuai kemampuan. Mangga ibu-ibu ngerogos sak dompet. Sing orang gawan dompet utang dingin kalau sebelahnya. Bapak-bapak silakan ngerogos sak katok. Pak Gaji sarungan berarti ora katokan. Kalau saudara papa sarago-rogo. Sesuai kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam telurnya segede telur ayamnya. Jadi manuk merpati ndok bisa gede ndok manuk merpati. Sing jadi manuk emprit. Orang usah memaksakan ndok bisa gede ndok soang. Kasihan bunga dibobolan. Sesuai dengan kemampuan. Dah sekarang milih mau jadi soang apa jadi emprit. Mau jadi emprit apa jadi soang? Jadi soang mentalnya ibu, mentalnya wong sugih. Cita-citanya pengen jadi soang, jadi angsa. Soang ndok sing ukurannya paling gede. Jadi duit ukuran paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk merpati 30. Berarti emprit pira? 2000. Aduh nemen kaceke. Lagi ayam merpati 30 masa emprit 2000. Gelangnya selengen tinggo kabeh. Ali-ali pati prentol sakeong-keong. Ya masa awe sedekah murah 2000 minimal jadi manuk emprit kaji lah kayak ibu. Tapi dimulai dulu dari saya. Mumpuni juga kudu ngasih sedekah. Nanti kalau saya ngasih sedekah tersiar kabar katanya mumpuni ustazah Jarkoni bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Dimulai dulu dari saya kotak infak sedekahnya. Berarti ini mau ditarik sekarang apa tahun depan? Tahun depan. Sekarang apa tahun depan? Sekarang nggak punya kotak infak tapi punyanya sorban. Ya udahlah sorbannya dipakai. Ini soalnya amanah dari panitia. Oh ya kardus boleh. Iya kopiahnya Mbak Haji juga boleh. Berarti panitia belum persiapan. Soalnya begini. Saya khawatir kalau pengajiannya kan nanti selesainya jam 5. Nah panitia memang mau bilang kalau pengajiannya ada tarikan infak kalau sudah mau usai. Nah kalau udah mau usai malah setengah 6 baru narik infak kan repot Bu. Jadi ini di pertengahan kita ngaji ada kotak infak, sekotak-kotak lah. Sorban itu juga boleh Pak yang kuning. Oh kaos partai ya Allah jangan Pak. Mangga-mangga kotak infaknya bisa nanti gampang kita baca sholawat dulu. Oh ya belakang. Dari belakang ke depan, dari depan dulu sini Mbak. Waduh belum terkoordinir nih anak-anak ini PTNU. Maka kotak infaknya muter 2 kali dulu dari saya. Ini yang jilbab ungu asisten saya. Walaupun asisten saya, tapi kan duitnya no.
biar nggak salah paham. Oh iya, kotak infak alias kotak air. Silakan Pak. Alhamdulillah, subhanallah, kembali langsung ditetapkan haji. Yang atas matur nuwun. Kan itu udah dari saya Pak. Matur sebasar. Sambil baca sholawat doanya bulan Rajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sya'bana wa balighana Ramadana. Wa sya'bana wa balighana Ramadana. Sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik wa syafa'na wa balighana Ramadana. Wa syafa'na wa balighana Ramadana. Nabi Isra sesaat kono pasulayan langit karo bumi adu kemenangan. Nani langit ora wani karo bumi merta bumi kerak dongan panjenengan langit salah nuli nuwun ring pangeran yen supaya nabi munggah ning ayunan yen supaya langit bumi ora seto yen ambah Gusti den nabi kangge loya irfa Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Sya'bana wa balighana diwangi jenenati sawet sarean mara-mara katrep kanan para putusan rupane ditilgi katrep lan liyane bawa kurap putih lan bagus rupane roli jenati nite marang kurope Jibril Mikail ngapung sakti watenane roli jenati ninggah langit saktiku Adam Idris Nuh nengkon podo ketemu sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Sya'bana wa satu kine jangan nabi
kedahuan sholat sedina lan sewengi kabeh kaping 50 nanging jeng Nabi kepanggih kalih Nabi Musa usul dateng jeng Nabi sholat dipun sudah sareng Allahumma barik Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infak tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Asik. In ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen sing sae. Allahumma. Hari ini Anda sedekah berupa duit, nanti Allah mengembalikan kepada jenengan belum tentu berupa duit, tapi bisa berupa badannya sehat, sehat walafiat, kita putih soleh-solihah, diomongi manut-manut, bahkan keluarganya temayang tentrem, lebih semangat ibadah. Itu adalah ganti dari sodakoh jenengan bentuknya duit, sodakoh sing nolak bala narik rizki, rizki yang bawa manfaat barokah. Allahumma, Allahumma. Ini karena semangat grup rebananya. Ini grup rebana dari mana? Dari? Dari tadi ya Allah. Ini mas saya sawer dulu biar tambah semangat grup rebananya. Kayak sama-sama mangga-mangga ya. Giliran nampak saweran gonin apa nih banter nemen. Langsung dimasukin saat ngapunten Pak Camat, Pak Tu, Mbah Yai, saya senang ngawer santri ketimbang ngawer biduan. Ya sama-sama vokal sih, cuma kan kalau santri itu lebih kendawamkan sholawat, tapi kalau arane biduan ya boleh nafakoh, ya cuma nggak semua biduan klambine seronok, tapi kan rata-rata arane biduan nganggo baju kurang bahan. Di Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna anak udel bisa dicelobong udara pakai rok mini, rok pacet, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu numpak motor metata ya SMS mak silit yang tek separuh. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Sekarang kan buah nang pasar malah pada pakai klambi. Betul? Buah nang pasar kelambenan bu. Apel kelambenan, jeruk kelambenan, buah pir kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah kiwi kelambenan, buah blimbing kelambenan. Aku mancing maring desa Jaya Mulia. Aku weruh niki anak nangka gori pada jaketan. Paku itu tadi gorinya siapa paku? Apik nemen. Gori tewel pada jaketan. Berarti tewele wong Jaya Mulia, tewele wong beriman. Lo ngerti syariat, ngerti aturan. Pertanyaannya kalau tewel pada jaketan, apa tewele wong wadon ora dibrongsong? Maka hari ini saya bersyukur ada anak-anak santri. Ini TPQ, SD, MI atau apa ini gitu? SMK, alhamdulillah. Ada SMK, ada masjid, alhamdulillah. Ada OTK-nya juga ada, alhamdulillah. Iya Bu Sartina.
Oh, ada madrasahnya juga, alhamdulillah. Saya ikut bangga, gedungnya udah ada, masjidnya pun semanding. Maka moga-moga mampu bersinergi untuk mencetak generasi yang soleh-soleh. Allahumma, Allahumma. Maka satu hal tadi Pak Ku menyampaikan, memang semangat jamaah sampai tetangga saudara kita dari Nasrani pun ikut merewangi, merewangi. Bahasanya merewangi ya, membantu. Gara-gara Cilacap campurin Indramayu jadi anak merewangi. Ikut membantu jalannya pengajian hari ini. Maka ada satu hikmah, saya ngaji di sini malah saya belajar ilmu dengan warga masyarakat di Desa Jaya Mulia. Ibu-ibu yang nggak kebagian kursi ini duduknya di Serambi. Walaupun ibu-ibu tahu lokasi masjid dalam masih luas, ibu-ibu milih tetap di Serambi. Ini bukan karena kepingin lihat merongos kuntun yang mumpuni, tapi memang beliau-beliau muslimat fatayat itu paham ilmu. Salah satu di dalam keterangan kitab Adhkarun Nawawi bahwa wong manjing masjid itu sudah dianjurkan dalam keadaan suci berwudu. Kenapa? Karena menurut Nasaihul Ibad, manjing maring masjid itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Tapi mumpuni wong aku iki kan arane muslimat, manjing masjid iki anu bukan mau sholat jamaah, numpan yasinan, iku pimen mumpuni nek durung berwudu. Kalau niatnya memang ada acara ngaji di masjid, maka non sewu belum keadaan berwudu bisa diganti dengan membaca Baqiyatus Sholihah. Saya ulang. Begini menurut Nasaihul Ibad. Manjing masjid wudu niku supaya sedurunge sholat fardu niku melaksanakan sholat nanggone tahiyatul masjid. Pokoknya setiap manjing ataupun harapan arane muslimatan ngaji rutinan sholat tahiyatul masjid dingin, tapi ternyata belum wudu, maka bisa diganti dengan baca Baqiyatus Sholihah 4 kali. Apa itu Baqiyatus Sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iku arane Baqiyatus Sholihah. Jadi nek manjing masjid panarepan ngaji muslimatan durung duwe wudu, maka silahkan baca Baqiyatus Sholihah. Berapa kali? 4 kali baru sepisan, kurang pinten doayu bareng. Subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 2 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita maning subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis disawer ora ditabuh. Wis ngati ting papat ora ditabuh-tabuh. Ya Allah. Mau nampani tok langsung ditabuh kepimen iki arane berbrebana. Dalam ulang sebelum papat bilang maning masuk maning. Sallallahu Nabi Muhammad. Di dalam kitab Adhkarun Nawawi, sapa wonge manjing maring masjid sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Saya ulang. Di dalam kitab Adhkarun Nawawi,
Barang siapa manjing maring masjid, dia ngobrol-ngobrol perkara duniawi, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Di keterangan kitab Azkarun Nawawi hanya 40, enggak dijelaskan tuh. Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun? Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan yang 40 tahun, 45 ibadah ora ditampa. Eman-eman Bu. Lagi kita ngibadah peti khusyuk mah, sholat kita menangi, lalu nanti ibadah ora ditampa hanya gara-gara ngobrol babagan duniawi di dalam masjid. Apa nih? Kadang namanya ibu-ibu mancing hari masjid, lawang lebar sholat jamaah, bukan nebe durung diudari. Terus lutik-lutik kalau sebelah, yuk bebesi mulai hari sama. Kesirada mending. Anak lebih parah. Ingat purani ya Bu, tadi pas aku disamper makat sholat jamaah, aku ki lagi ngepel. Ya Allah, arane wong ngebangun zaman saiki ora cukup duit 500 juta. Apa malah zaman saiki material bahannya larang. Saiki granit, arane keramik granit karo marmer. Larang nemen Bu. Malah saiki tukang sedina bayarane 150. Durung medangnya durung mangane. Apa maning saiki ya Allah cet iku larang nemen Bu. Malah aku bangun durung rampung, durung pragat. Omah ngarep iku wis nawani tanah. Masa ubine jaluk 5 juta 250. Wis cerita dunia plus sekalian pamer. Nah, iki menurut kitab Azkarun Nawawi iku diarani arane manusa ingkang ngibadahi 40 ora ditampak nang Gusti. Na'udzubillahi min. Inilah kenapa yang menjadikan orang ngebangun masjid di tanah Jawa. Tanah Jawa kan gak cuma Jawa Tengah Bu. Jawa itu ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai Serang, Banten. Itu masih namanya Pulau Jawa. Gak percaya tanya sama Pak Camat. Berarti ini Indramayu, insya Allah keparingan berkah. Warganya juga banyak yang santri. Saya kemarin ngaji sampai perbatasan Indramayu Subang, Pak Kapolsek. Ternyata banyak muslimat dan fatayat di sana santri yang alumni dari Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah. Bahkan rata-rata arane nang Indramayu pada pesantren kabeh Bu. Terus seneng dan kula bangga. Tapi maaf non sewu ya. Kalau di tanah Jawa orang ngebangun masjid udah dari zamannya para wali. Langgar masjid, panggok, musola, justru antara ruangan dalam inti sama serambi masjid, justru malah lebar serambinya ketimbang di dalamnya masjid. Ini ciri khasnya di Pulau Jawa. Kenapa? Karena meminimalisir supaya kita ketika ngobrol tidak di dalam masjid. Tapi kalau musyawarah itu lebih di teras di serambi masjid. Kenapa? Maaf ya, contoh nih, pengajian hari ini memang bagus Pak. Tapi musyawarahnya saja itu memerlukan arane kumpulan. Kadang maaf ya, beradu argumen punten. Namanya banyak orang, pikirannya banyak, pasti tentu prinsipnya juga banyak. Maka ngobrolnya di serambinya di teras masjid. Contoh begini ya, ada bendahara pengajian. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan laporan keuangan untuk pengajian kita besok. Alhamdulillah untuk pengajian besok kita sudah terkumpul dana 40 juta. Alhamdulillah Pak Bendahara, makin nemen niku. Iya, iki yang 30 juta adalah swadaya dari masyarakat, yang 10 jutanya ini alhamdulillah ada dari donatur umpamanya. Alhamdulillah. Lah itu 40 juta kira-kira panggung apa bae ngesuk. Go layose 5 juta 250. Go panggunge jaluk 1.750.000. Durung bayar kembangnya iki bisa menumbuhkan kembang dalam waktu 1 malam, Bu. Ini anak bayarannya dewek, grup rebana yang ya bayaran, anak backgroundnya juga benernya, iki ya juga biayanya anak dewek, gawe benernya nanti lebih kang 1 juta lebih Pak. Terus oh ya konsumsi snack kudu persiapan, tapi direwangin barang sekang muslimat dan fatayat. Oh ya sound sistemnya jaluk 7 juta 200.000. Dan akhirnya nemen kan iso pang udah mumpuni, jadi sound sistemnya kudu sing aktif. 7 juta 500.000. Terus maning durung apa namanya gue
Oh kursine juga nyewa. Oh sisi mana? Amplopnya mumpuni durung iku. Nah, itu termasuk ngobrol duniawi dan itu tidak boleh di dalam masjid. Maka kita orang-orang yang memakmurkan masjid kudu paham bagaimana adab dan tata krama kita. Maaf ya, gambarannya begini. Manjing maring kakus, maring kamar mandi bayana adab. B. Apa maning tempat ibadah. Kok sampai gue perkara duniawi, sampai gue perkara otos-otosan pada gelut, pada tukaran. Iki kepimen arane masjid bu. Maka yang arane tokoh, arane sing enom kudu ngormati sing tua pun kudu nyayangi sing enom. Supaya apa? Makmur masjid. Saya bukan orang sini, tapi saya ingin menyampaikan hak di sini. Peringatan Rojabiyah, tandanya kita pun diingatkan. Kanjeng Nabi diperjalankan dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjid apa jadi lupa ya. Jadi Masjid Nurul Huda kepimen cerita nih Pak Edi. Ini lagi cerita Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inyong ngomong panjenengan milu mikir bu, ya Allah. Kuatir nyong mikir dewek kan. Aku pun direwangi nek ngumpuli montong-montong dewek kan sampai orang milu ngerewangi aku. Aku mumet bu. Berarti kita dianjurkan untuk dari memakmurkan masjid. Yang pertama, haram hukumnya ngobrol-ngobrol perkara duniawi di dalam masjid. Bahkan sampai ibadah pun tidak diterima sampai 40. Ya Allah, na'udzubillah ini. Yang kedua, masih di dalam kitab Azkarun Nawawi. Sapa wonge manjing maring masjid, kok ternyata nang jero masjid sampai nyanyi-nyanyi, nembang-nembang, bersuara babagan duniawi, maka maaf mulutnya disobek-sobek tenggus ya Allah. Contoh, nek masjid kan paling gue sholawatan, gue marhabanan, gue puji-pujian. Nek lebar adzan kayaknya nak puji-pujian buat apa? Konten, iku boleh. Karena dalam rangka sepindah doa yang mustajabah antara adzan sampai iqomah. Monggo sholawatan sing apik-apik, puji-pujian sing apik-apik. Tapi non sewu punten sampai nang masjid kok nembang-nembang perkara duniawi. Contoh nang masjid nembang mendung tanpa udan. Mau nanti lanjutannya apa mana yang lagu sing lagi viral? Olah lato-lato. Begini ya, jangan sampai lato-lato masuk ke dalam masjid. Kalau non sewune di karena nang omahe sampean bolehlah, karena lato-lato bocah-bocah dolanan. Untuk apa? Biar gak dolanan HP terus. Setetangga sementara sabar untuk mendengarkan suara taktek bocah dolanan lato-lato. Sepisan zaman saniki mboten percaya karena kali Pak Kapolsek Indramayu kemarin tercatat 500 lebih siswi SMP dan SMA daftar nikah gasik nang KUA. Viral rame, bayangkan. Pantesan aku durung-durung payu rabi aku bu. Durung-durung payu laki aku. Ya kepimen sing SMP lebih pinter. Ulah bingung, nanti 17 tahun dari perawan kaplak. Nggak apa-apa. Cuma kita mengantisipasi bu. Ya kalau memang usianya sudah mencukupi, kita hidup di negara Indonesia, kita ikut peraturan di Indonesia. Wong tua kudu hati-hati nemen bu. Salah satu nih gara-gara HP saya bocah bisa searching Google tontonan apa benang YouTube anak. Mulai ibu-ibu boleh pegang HP tapi jangan sibuk selfie kamu. Jenengan pada ngelakoni dua HP, iku gue ngontrol anak, iku nang HP nonton apa bae dicek. Saiki gara-gara HP bocah janjian maring lokasi anu pariwisata, sampai dolanane warna-warna, orang kewenangan tiba-tiba belendung wetenge. Ya Allah ya Rahman, ini jangan sampai dimaklumi. Ini satu perkara yang harus kita telaah sarang-sarang. Sampai ini anak kejadian nang Jawa Timur.
bocah umur 8 tahun sampai merusak martabat anak tetangga, bocah TK Bu. Umur 8 tahun merjani bocah TK. Bayangkan umur 8 tahun kok ngerti-ngertine cara boleh leboken lah. Aku 17 tahun masih polos dan lugu begini Besti. Sepisan maning anane masjid, TPQ, musola, madrasah sampai pesantren, mari kita jadikan tempat yang terbaik untuk membentuk generasi ingkang soleh solihah. Maka sepina mali sing lagi pada dolanan lato-lato ya ora apa-apalah. Tanggane, bapane, mamane, dulure aja nganti merasa terganggu. Ana moni lato-lato kena ngitung pikir malah tek 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 subhanallah 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 tek 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 alhamdulillah alhamdulillah tek 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 Allah akbar kena ngitung pikir sekalian. Tapi mancing ngeri masjid jangan sampai tuh lato-lato dibawa. Sementara kita kudu bisa mengingatkan anak-anak kita. Maka alhamdulillah masjid makmur, masyarakatnya subur. Tepuk tangan dulu dong buat Jamia Masjid Nurul Huda. Jam berapa? Jam loro waktu Indonesia Jaya Mulia. Oh, jadi nang Jaya Mulia itu jamnya mundur. Berarti Jaya Mulia pintar, tapi aku sih dipinteri. Tadi saya naik, alhamdulillah jam 2 lebih 20 menit dan ini sudah jam 4 kurang seperempat. Ya Allah. Ya iya nih sampai jam 5 berarti saatnya setengah 6. Ya melasi 6 menanggere dhuwur ke asar nasar ke maghriben Bu. Ini memang panitia bilang kepada saya supaya naiknya lebih awal. Malah tadi niat awal itu saya naik jam 2. Tapi ternyata miskomunikasi. Saya sampai sini jebule nambah dimulai. Ujarku wis kari munggah. Saya kira dari Kori terus sambutan panitia dan Pak Guru ternyata malah baru dimulai, tapi ya nggak apa-apa sih. Akhirnya saya dadi melu mirengke sambutannya Pak Panitia, sambutannya Pak Guru. Pak Guru begitu bijaksana, sambutannya namung sadelat mawon. Tapi alhamdulillah semangat hari ini. Mungkin Pak Camat atau Pak Kapolsek, Pak Camat mungkin mau memberikan pidato sambutan untuk mengarahkan ataupun mau dandani dalan sing bosok ya apa-apa. Bentar, kemarin saya pernah kepanggil salah satu gubernur di Sumatera, gubernur Lampung malah. Saya kepanggil sama Riau. Kalau kepanggil sama gubernur Riau dan ternyata memang ada masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak. Gubernur itu punya wewenang yang banyak, tapi malah gubernur dimintai untuk mendandani jalan. Pak Gubernur bilang, ternyata setelah dicek jalan yang dimaksud oleh masyarakat trans dari Jawa di daerah Riau sana, jalannya adalah milik perusahaan PT Sawit. Akhirnya Pak Gubernur itu mengutus kepada Pak Bupati untuk segera menjadikan jalan PT jadi jalan kabupaten supaya bisa ditangani dengan cepat. Maka hari ini mungkin Pak Camat mau memberikan sambutan, masih ada waktu 1/4 jam untuk mendengarkan sambutan dan pengarahan apapun silakan supaya masyarakat mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan punya dibla rojak dan bermuamalah. Oh ya tepuk tangan maning ora apa-apa ya. Sing keprok bisa mangkat kaji kabeh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panjenengan anu pengen mangkat haji? Pengen mangkat haji? Udah daftar apa belum? Ya Allah. Bingung gimana iki masyarakat tebak jabat pengen daftar haji tapi pengen lunak haji tapi belum daftar. Dan gagean daftar kaji sing penting diniati Bu. Arane Pak saking Kementerian Agama, kemudian dari tanah Saudi Arabia sudah menjelaskan sedikit kuatannya ditambah, tidak ada batasan umur, maka silakan panjang daftar haji dingin supaya kangge nek orang daftar kasih Bu make kapan mangkate. Ayo sing semangat jadi Dzuyufur Rahman Al Mubarakan tamune Gusti Allah. Moga-moga kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paling sehat panjang yuswa, desa manfaat sing barokah, diberikan dunia soleh solehah, keluar bintang ahli ibadah, keluar
warga masyarakat yang ahlul jannah pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama Pak Camat, terima kasih hadirnya beserta forum komunikasi pilar Kecamatan Koya. Bapak, kalau balok dua apa ya Pak? Bukan AKP ya? Balok dua apa ya Pak? Itu Haji Rasita, terima kasih. Bapak Babinsa mewakili Koramil Kecamatan Koya. Bapakku, terima kasih telah mendukung kami warga masyarakat Rehobot, alhamdulillah. Dan masyarakatnya kami harap walaupun heterogen tetap menjaga kerukunan di dalam bermasyarakat. Dan saya harap jangan pulang terlebih dahulu. Yang pertama ada informasi penghitungan secara cepat quick count untuk sodako jaringan panjenengan. Yang kedua ada pengumuman informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan pulang Bali, maka suaminya nikah lagi. Saya harap tetap niki kondusif mawon, masih jam 4 kurang seperempat. Panjenengan yang pertama akan mendengarkan sambutan mungkin kalau diberi waktu Pak Camat. Kemudian ada pimpinan doa yang nanti akan dipimpin langsung dimana oleh Bapak Kiai. Doa harus diimami dari Romo Kiai Masyayikh kita tokoh ulama di sini. Yang pertama terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah nanti doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya itu nyenagi pangapunten atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Pak Kiai dan mungkin sambutan dari Pak Camat Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Pak Camat pinter. Sebelum saya pulang saya langsung disuruh duduk di sini dulu, makanya langsung main ke panggung. Sumangga Pak Camat. Bapak Camat Kroya untuk memberikan pidato sambutan. Shallu ala Nabi Muhammad.